Kasus Raffi Ahmad seakan tak pernah berhenti mengukir kisah. Hari Senin lalu, Hotma Sitompul menabuh genderang perang terhadap BNN. Hotma mempra-peradilankan BNN karena dianggapnya melakukan pelanggaran dalam penggerebekan, pemeriksaan, penyidikan hingga memindahkan Raffi ke tempat rehab. Singkat kata, Hotma menemukan banyak kejanggalan dalam penanganan kasus Raffi hingga langkah pra-peradilan menjadi pilihan. Bukan itu saja, Hotma akan membawa kasus Raffi ke DPR bahkan Presiden. Lantas, bagaimana reaksi BNN ditemui semalam? Terusik, tentu saja. Tapi menurut Benny Mamoto selaku Deputi Penindakan, BNN tidak akan mundur setapak pun. Kasus Raffi akan tetap dilanjutkan dan diproses. Seakan tak takut terhadap pernyataan Hotma tentang langkah pra-peradilan, BNN akan meladeni terus langkah yang ditempuh Hotma. Pak, tentang pra-peradilan seperti apa Pak Raffi? Itu hak masing-masing. Kami sudah terbiasa dalam menangani satu kasus, kemudian mendapat serangan, mendapat fitnah, mendapat cercaan. Kami sudah biasa. Kami tetap jalan konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau itu dimasukin hati, nggak kerja kita. Saya ulangi, kalau memang udah salah sedikit BNN ini, ya sudah kita selesaikan baik-baik. Kalau terus ngotot dengan kesalahannya, jadinya begini. Lantas, apa yang akan ditempuh BNN? Apakah mau menuntut balik Hotma? Entah mengapa BNN tidak mau menuntut balik Hotma dan memilih berkonsentrasi meneruskan kasus Raffi menuju pengadilan. Padahal selain melakukan pra-peradilan, Hotma juga dengan lantang meminta Raffi dikeluarkan secepatnya. Bila tidak, Hotma berjanji akan melakukan tindakan hukum dan BNN akan malu sendiri. Keluarkanlah Raffi baik-baik, atau kami tindakan hukum, nanti hukum yang memaksa Raffi harus keluar, nanti lebih besar malunya BNN. Ada tuntutan balik ke Hotma gitu? Tidak usah, tidak perlu. Tidak perlu. Kami terus jalan sesuai koridor yang ada, sesuai ketentuan yang ada, biarlah nanti pengadilan yang memutuskan. Kami ingin cepat selesai. Sekali lagi, pemeriksaan lab kenapa agak lama dari biasanya? Karena dengan adanya temuan metilon, kami memerlukan rujukan. Kami memerlukan cek ulang. Sampai dengan kami yakin, sampai dengan lab sendiri yakin, itu perlu proses. Sekali lagi kalau hanya yang 5, heroin, kokain, ganja, sabu, dan inek, itu yang hari-hari kita tangani. Ketika ada zat-zat baru, perlu proses. Ketika kita temukan tanaman kat, perlu pemeriksaan khusus. Habis itu kita rujuk ke teman-teman yang di Kepolisian Arab. Di sini bagaimana? Efeknya sama. Nanti ada pembuktian di pengadilan. Hotma tak ciut nyali meski BNN akan terus meladeni langkah hukumnya. Ia tetap mempertanyakan hasil pemeriksaan terhadap Raffi yang di matanya terkesan ada permainan. Pihak BNN oleh Hotma dianggap tak mau bersikap fair karena hanya mengumumkan di depan media tanpa menunjukkan bukti hitam putihnya. BNN tak terima dituding ada main dalam hasil pemeriksaan BNN. BNN pun menantang Hotma membuktikannya di pengadilan. Jadi begini, hasil asesmen, ya, kesimpulan asesmen itu akan dibuka lengkap ketika di persidangan. Yang kita ambil hanya rekomendasinya. Rekomendasinya agar rehabilitasi medis, dan itulah yang menjadi dasar dari penyidik untuk melakukan rehabilitasi. Tapi yang namanya asesmen itu pemeriksaan juga secara psikis, oleh psikiater, oleh psikolog dan sebagainya secara komprehensif, fisiknya dan sebagainya. Nah, para ahli itulah yang kemudian menyimpulkan hasilnya, kemudian menyampaikan rekomendasinya. Nah, kalau berbicara ahli, nanti ahlinya yang akan bicara di pengadilan. Yang bilang positif siapa? Yang bilang positif siapa? Buka. BNN. Mana hasilnya BNN? Kan mulut. Nih, udah diperiksa darahnya, positif. Dari mula sudah bilang negatif kok. Kok berubah lagi? Rumah sakit bilang negatif. Rumah sakit ketergantungan obat, direkturnya mengatakan tidak ada ketergantungan, negatif semua. Di sini waktu diperiksa dibawa kemari malam itu, diperiksa negatif. Supaya tidak pro kontra, kita sebaiknya menunggu di pengadilan, dan di situ nanti tentunya lawyer akan bertanya, jaksa akan bertanya, hakim akan bertanya kepada para pakar yang diajukan sebagai ahli. Untuk isi, sekali lagi, untuk isi asesmen RSKO, kita menerima resmi tertulis
Dan itu nanti akan dijelaskan di depan sidang pengadilan oleh ahli. Kami tidak dalam kapasitas kalau bicara sepotong-sepotong, nanti penafsirannya lain. BNN tanda kutip bermain-main dengan hal-hal yang bermain-main dengan Jawaban saya, BNN serius. BNN ini menyelamatkan anak bangsa. Itu penafsiran masing-masing. Jangan dilarikan ke hal-hal yang justru lari dari konteks. Walaupun telah dipindahkan ke unit pelaksana teknis terapi dan rehabilitasi di Lido dan ditetapkan menjadi tersangka kasus narkoba, dukungan untuk Raffi terus mengalir. Di rumah Raffi di kawasan Lebak Bulus, banjir surat dari penggemar bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari luar kota termasuk luar Jawa. Semuanya memberi support kepada Raffi agar terus semangat. Surat-surat tersebut akan dibawa ke tempat rehabilitasi saat Ami Kanita berkunjung lagi ke sana. Oh, memang tiap hari maksudnya surat dari penggemar selalu datang tiap hari, ada banyak. banyak. Dari daerah mana aja? Banyak dari Surabaya, dari Makassar, dari Gorontalo. Banyak dari luar Jawa juga banyak surat-surat. Oh belum pernah kasih ke sana sih surat. Surat di fan banyak. Dari fan buat ibu, buat Raffi. Tapi tadi suratnya itu seperti baca apa? Oh belum saya baca dulu, simpan. Oh di atas itu. Memang kebanyakan orang yang nerima taruh di atas itu. Nanti udah kumpul banyak bawa masuk udah. Nanti kan sama ibu dibawa ke sana nanti. Banyak itu surat baru sedikit tuh mah. Ada yang lebih tebal. Sendiri tanggapan Raffi sendiri seperti Belum tahu, saya belum dengar. Nanti ke ibu saya tanya. Jadi ini surat yang tadi belum sampai ke Raffi sendiri atau mungkin belum diketahui sama Raffi? Kayaknya belum. Sebagian udah mungkin dari ibu langsung. Belum. Ini kan masih ada di sini suratnya juga. Lain dengan Raffi yang rumahnya dibanjiri surat dari fans saat dirinya berada mendekam di tempat rehabilitasi. Maya yang telah bertahun-tahun berpisah dengan Ahmad Dhani tiba-tiba muncul sepanggung dengan Dhani. Benarkah masih ada rasa cinta di antara mereka? Mungkinkah dua insan ini rujuk kembali? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Lepas dari masalah perseteruan pihak Raffi Ahmad dan BNN, Maya Estianty dan Ahmad Dhani yang telah bertahun-tahun berpisah untuk bercerai muncul sepanggung untuk pertama kalinya. Keduanya pun terlihat sama-sama grogi di atas panggung. Benarkah sepanggungnya Maya dan Dhani membuat bangga Al, putra sulung mereka? Benarkah pula masih ada rasa cinta di antara Maya dan Dhani?